Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, rekan-rekan, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap memiliki semangat yang sama, bahkan lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya, untuk tetap melanjutkan mempelajari ya materi tentang perancangan sistem. Baik, sebelumnya kita telah belajar untuk UML dengan tool use case diagram. Ya, use case diagram itu sendiri adalah menggambarkan hubungan antar sistem dengan aktor atau pengguna sistem itu sendiri. Ya, baik aktor itu adalah berupa manusia atau aktor adalah berupa sistem lain ya, di luar dari sistem yang kita buat. Nah, berikutnya kita akan belajar yang namanya diagram kedua, yaitu adalah sequence ya, atau sequence diagram. Nah, materi yang mengenai sequence diagram ini adalah sebagai salah satu tool dari UML ya, intinya ini. Dan kemudian kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti materi ini, maka mahasiswa mampu menggunakan sequence diagram sebagai alat bantu perancangan sistem. Baik, kita lanjut ya. Apa itu sequence diagram? Ya, sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem ya, termasuk nanti pengguna, kemudian display ya, dan sebagainya ya, berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Nah, sequence diagram nanti ada vertikal dan ada horizontal. Kalau vertikal menunjukkan waktu ya, kemudian horizontalnya adalah menunjukkan objek-objek yang terkait. Nah, sequence diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau urutan-urutan atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Jadi secara prinsip rekan-rekan, bahwa sequence diagram ini menunjukkan atau menggambarkan urutan ya dari input yang diberikan ke sistem, kemudian respon ya yang dilakukan oleh sistem sampai output apa yang dihasilkan, kemudian urutannya seperti apa gitu. Apakah input dulu, kemudian proses, kemudian output gitu ya, dan siapa yang memberikan input, siapa yang memproses, kemudian siapa yang memberikan output. Nah, itu nanti urutannya adalah semua digambarkan di dalam sequence diagram seperti itu. Nah, diagram ini secara khusus gitu, akan berasosiasi dengan use case ya. Jadi memang diagram-diagram ya di dalam perancangan ini, terutama yang kita pelajari hari ini adalah UML, itu saling keterkaitan ya rekan-rekan. Jadi yang pertama kita sudah buat use case diagram, nah berikutnya kita buat sequence. Tentu saja berarti sequence diagram ini adalah dalam penggambarannya itu berarti harus berdasarkan use case diagram. Nah, makanya di sini secara khusus ya, diagram ini berasosiasi atau berhubungan dengan use case diagram, yaitu apa gitu ya, yaitu adalah memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjut ya. Oke, nah sequence diagram ini dalam pengertian yang lain adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi objek ya, dan mengindikasikan ya, memberi petunjuk atau tanda komunikasi di antara objek-objek tersebut. Oke, sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario dan mendeskripsikan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi. Nah, di sini kemudian sequence diagram ini berhubungan erat dengan use case diagram, di mana, nah ini yang dicetak huruf tebalnya, di mana bahwa satu use case itu idealnya adalah akan menjadi satu sequence diagram. Oke, masih kita coba ingat kembali bahwa use case diagram itu adalah menunjukkan hubungan antara aktor atau pengguna itu terhadap sistem. Nah, sequence diagram ini menggambarkan bagaimana ya aktor itu berhubungan dengan sistem. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari materi ini bersama-sama. Nah, di sini ada tujuan dari penggunaan sequence diagram ya.
Nih, yang pertama adalah nih, mengkomunikasikan requirement atau persyaratan kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain atau lebih mudah dieksplor ya menjadi model desain gitu ya. Maksudnya kalau di dalam use case diagram kita hanya tahu bahwa kemarin studi kasus yang kita bahas adalah tentang perpustakaan. Kita tahu bahwa aktor pengelola perpustakaan itu mampu mengelola pustaka gitu. Tapi kita belum tahu gitu. Kalau seorang aktor itu ingin mengelola pustaka, itu seperti apa caranya? Nah, maka di dalam sequence ini nanti akan dijelaskan itu bagaimana aktor itu mengelola pustaka. Nah, jadi tujuannya adalah mengkomunikasikan tadi ya persyaratan itu kepada tim teknis secara detail dan lebih mudah untuk difahami. Oke, yang tujuannya kedua adalah sequence diagram ini merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Ya, jadi kalau ingin